terus bergemuruh dari mulai gubernur Tai dan gubernur yang lainnya. Saya mengambil jalan itu untuk kepentingan semua, agar pengambil bahan material di Jawa Barat nomornya harus Jawa Barat. Kalau tidak nomor Jawa Barat nggak boleh. Inilah perbedaan Deddy Mulyadi dengan gubernur lain. Bedanya kalau Deddy Mulyadi itu ngonten sambil kerja, kalau gubernur lain nyinyir tapi nggak bisa kerja. Udah Pak Deddy, yo kumaha yo Pak Deddy, banjir Pak Deddy, yo di Jakarta Pusat Pak Deddy, Raja Wali Pak Deddy, aduh. Jakarta Pusat. Mohon bantuannya Pak Deddy tuh. Jadi buat orang-orang di luar sana yang selama ini tidak suka dengan kinerja seorang KDM, daripada sibuk mencari kekurangan, kelemahan, serta keburukan dari kinerja seorang KDM, lebih baik kita mencari solusi atas permasalahan daerah yang kita jalani masing-masing. Jangan sibuk mencari keburukan orang lain. Ya mohon bersabar karena gubernurnya bapak itu. Ampun. Waduh, terlalu berani lo Mang, kayak gitu Mang. Gak baik Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Eka TV guys. Info berita terbaru dan viral soal Kang Deddy Mulyadi adalah jawaban bagi warga Jawa Barat yang haus akan aksi nyata, bukan sekedar janji manis di atas kertas. Sangat ironis ketika dedikasi beliau turun tangan langsung dihujat sebagai pencitraan. Padahal faktanya masalah menahun warga seringkali tuntas hanya dalam satu hari di tangan KDM. Apakah membantu rakyat sekarang dianggap salah hanya karena terekam kamera? Nah, jadi kita udah siapin beberapa klip video penting soal isu ini guys. Kita bakal tonton bareng-bareng, jadi pastikan tonton sampai akhir. Karena bagian terakhir adalah bagian gongnya guys. Dan semoga bermanfaat. Udah Pak Deddy, yo kumaha yo Pak Deddy, banjir Pak Deddy, yo di Jakarta Pusat Pak Deddy, Raja Wali Pak Deddy, aduh. Jakarta Pusat. Mohon bantuannya Pak Deddy tuh. Seluruh Jakarta yo Pak Deddy banjir, aduh. Banjir terus masih hujan deras itu guys. Kumaha yo Pak Deddy tuh, tenda daruratnya saya Pak Deddy, yo banjir. Kumaha yo Pak Deddy, ada ngomongin semoga-moga orok, aduh Pak Deddy. Angguan kan tahu daerah kita kan Jawa Barat paling ujung nih berbatasan dengan Jakarta. Iya. Ya tahu atuh Mang, kita paling ujung berbatasan dengan Jakarta. Kemarin daerah kita kan hujan lebat dari pagi sampai siang. Ya betul, daerah kita hujan lebat. Begitupun Jakarta, hujan lebat dari pagi sampai siang. Oh pastinya lah, kan dekat itu daerah. Bentar, ini orang setiap kata per kata kok nginum ini guys. Nah, daerah kita kan sempat banjir tuh semata kaki. Nah iya bener. Tapi kalau bisa mah kalau ngomong itu jangan sambil ngopi lah Mang. Iya kan. Jadi kita itu nyimaknya nggak fokus gitu. Kenapa sih Bang? Jadi lama saya nungguinnya, apalagi berikutnya gitu. Oke, satu kali lagi ya. Masih aja dilanjut. Mulai. Nah, daerah kita sempat banjir semata kaki. Betul. Tapi bedanya dengan Jakarta, daerah kita hujannya berhenti, banjirnya pun pergi. Nah, Jakarta beda. Apa bedanya? Jakarta itu seperti kisah cinta yang merana. Saya cinta merana gimana maksudnya? Iya, walaupun hujannya sudah reda, tapi banjirnya masih tersisa. Ya, seperti kau dan dia yang sudah tak bersama, tapi sakitnya masih terasa. Anjay, kena tuh. Gimana itu? Gimana? Aduh. Ayo. Jadi Jakarta dikepung banjir dong nih sekarang. Iya, dikepung banjir, kawan. Nah, terus ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu pemirsa nih. Terus tindakan gubernurnya gimana? Bapak itu sudah menyiapkan 1.200 pompa air. Iya. Mau dipompa bentar. Ini kan orang awam ya kan. Orang awam ya guys. Mikirnya itu dipompa kemana? Kan Jakarta udah dikepung banjir. Mau dipompa dibuang kemana guys? Malah menyiapkan pompa air. Ya, jadi untuk warga Jakarta Dipindah ya ke mohon maksudnya. bersabar ya. Iya, karena ini memang udah musimnya Atau dipompa ke Provinsi Jabar. lagi banjir. Mohon bersabar karena banjir makan udah biasa. Iya, terus karena apa? Ya, mohon bersabar karena gubernurnya bapak itu. Ampun. Waduh, terlalu berani lo Mang, kayak gitu Mang. Gak baik Mang. Beberapa titik di daerah Jakarta banyak yang terendam banjir. Waduh. Dan alhamdulillah Penyebabnya apa Bang? kondisi banjir tersebut tidak terlalu luas dan tidak terlalu tinggi hingga tidak memakan korban jiwa. Kemungkinan berdasarkan hanya karena curah hujan yang cukup
lebat dari semalam gitu ya. Tapi ada satu hal yang gue perhatiin nih, dari pagi, siang, sore sampai malam gak ada postingan dari orang-orang yang selama ini dibilang termul lah, buzzer lah, antek-anteknya KDM lah, yang membuat postingan seolah-olah menjatuhkan Gubernur Jakarta atas kondisi banjir pagi tadi gitu loh ya. Coba kalau posisinya dibalik, misalkan Jawa Barat banjir nih, malah pasti langsung diserang tuh seorang Iya tuh, siapa yang nyerang bang? KDM kemana? KDM kebanyakan pencitraan, KDM kebanyakan bikin konten. Tapi posisinya malah Jawa Barat nggak ada yang nyerang gitu loh. Betul. Karena memang nggak ada yang perlu dijatuhkan, Serang, nggak ada yang perlu dihina. Toh Masa. kondisi kayak seperti itu tuh nggak ada yang mau gitu loh ya. Justru kita sebagai rakyat Indonesia harusnya saling mendoakan, saling tolong menolong, saling membantu, bukan Betul. saling menghina atau mencari celah para pimpinan kita untuk dihina, dijatuhkan, serta kinerjanya direndahkan gitu. Jadi buat orang-orang di luar sana yang selama ini tidak suka dengan kinerja seorang KDM, daripada sibuk mencari kekurangan, kelemahan, serta keburukan dari kinerja seorang KDM, Betul. lebih baik kita mencari solusi atas permasalahan daerah yang kita jalani masing-masing. Jangan sibuk mencari keburukan orang lain. Saling mendoakan lebih baik, saling Betul. mensupport agar. Jadi setuju guys sama abangnya ini, karena nggak ada manfaatnya kita mencari kesalahan orang lain ya kan. Lah percuma ya kan. Lebih baik kita cari solusi dari apa, yaitu permasalahan yang timbul. Salah satunya ini, jangan suka menjatuhkan kinerja pemimpin. Kita nggak tahu apa di otaknya ini mikir untuk masa depan rakyatnya, nggak tahu guys. Jadi tolong jangan dibiasakan berpikiran buruk ya kan. Karena seseorang yang berpikiran buruk itu lama-kelamaan akan mengundang apa yang dipikirnya itu guys. Apalagi keburukan, bahaya itu guys. Negara kita bebas dari segala mara bahaya, Betul, segala bencana. setuju, Itu Bang. lebih bijak Nah. daripada membuat pernyataan seolah-olah daerahnya lebih baik dibanding daerah lain. Pengambil bahan material di Jawa Barat, nomornya harus Jawa Barat. Betul. Kalau tidak nomor Jawa Barat, nggak boleh. Betul. Jalanan Tegas hancur, banget biaya ini perbaikan KDM. tembus triliunan. Jawa Barat yang harus menanggung semua kerusakannya. Deretan truk pengangkut tanah berplat luar bebas melintas merusak jalanan di Jawa Barat. Ironisnya, pajak kendaraan itu bahkan tidak masuk ke Jawa Barat. Kang Deddy pun langsung bereaksi keras. Nih Pak, kita ini kan Pak, kenapa saya harus tegas? Karena kan truknya nomornya saya lihat ada DA, ya. Nomor luar semua, ya kan? Artinya bayar pajak truknya ke tempat lain. Jalannya jalan di sini. Saya kasih tahu, bedakan kasih haji siapa Wai. Udah saya kasih tahu. Ini yang punyanya orang Jawa Barat, dia biasa ngambil batu di Parung. Ya kan? Iya, dengerin. Itu Parung Bogor itu biaya untuk bangun jalannya lebih dari 1 triliun. Kita harus mikir hari ini. Trukna, nomornya Jakarta. Siapa? Bedakan kedunungan. Pokoknya gini. Nanti pengambil bahan material di Jawa Barat, nomornya harus Jawa Barat. Kalau tidak Wah, ini adalah salah satu terobosan yang memang cerdas guys. Karena apa? Beliau memikirkan pemasukan daerahnya gitu loh. Dengan lalu lintas yang buat truk-truk gitu loh, melintas lewat jalan itu ya harusnya masuknya ke Jawa Barat juga pajaknya gitu ya kan. Jadi masuk dan keluar itu tetap di Jawa Barat. Nah ini adalah ya bagus sih memang untuk warganya sendiri sih. Coba aja di Jawa Timur kayak gitu guys. Waduh. Inilah perbedaan Deddy Mulyadi dengan gubernur lain. Bedanya kalau Deddy Mulyadi itu ngonten sambil kerja, kalau gubernur lain nyinyir tapi nggak bisa kerja. Waduh, nyinyir gak bisa kerja guys. Ini sawah dibikin sawah. yuk sawah padi bukit. Padi bukit. Iya, tapi juga ada padi bukit. Asalnya kebun. Mau ditukar. Enggak. Wah ini zamannya KDM ini nah. Tanda ya kan ini. Kan politisi. Katanya loh ya. Politisi harus pandai cakap. Harus manis-manis. Modal politisi adalah cakap. Orang Malaysia. Tapi selain cakap, harus kerjanya nyata. Iya. Jangan Betul. hanya mimpi Waduh. atau angan-angan. Betul. Banyak belajar Betul. belajar sama Kak Deddy. Enggak lah, belajar sama Orang anggota lama. parlemen. Hari ini terus bergema. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat atau KDM, itu adalah gubernur yang lebih bekerja untuk kepentingan konten dibanding kerja nyata melayani rakyat. Gubernur yang membangun pencitraan untuk kepentingan politik dirinya dan masa depan politiknya. Ya itu kan kata musuhnya ya kan. Padahal saya mengambil jalan untuk tidak mengambil citra. Bersikap mengambil jalan tengah dalam UMK dan UMSK sesungguhnya sikap yang sangat beresiko, karena saya pasti dicaci maki, saya pasti dibenci, di demo dalam saban waktu, umpatan terus bergemuruh dari mulai gubernur Tai dan gubernur yang lainnya.
Saya mengambil jalan itu untuk kepentingan semua, agar buruh bisa secara perlahan terus meningkat kesejahteraannya, tapi perusahaan mampu bertahan dengan kondisi dan iklim yang makin hari semakin berat. Saya punya pengalaman saat jadi bupati, dulu pernah menetapkan upah. Tuh dengerin para pembenci KDM ya kan, dengerin dulu lah maksudnya kayak mana. Jangan lu seujon mulu sama KDM kayak mana, itu gubernur konten. Lihat dulu maksudnya kayak mana gitu loh. Kalau nggak bisa memberikan solusi, tolong janganlah. Jangan juga menuduh bahwa yang bukan-bukan ya kan. Kan tujuannya memang untuk rakyatnya sendiri juga ya kan. Pembangunannya supaya apa? Transparan guys. Bertingkat, yaitu UMSK, dari mulai upah tertinggi di sektor otomotif sampai upah yang paling rendah di sektor tekstil, dan paling rendah sekali upah di Purwakarta adalah garment. Setelah saya berhenti jadi bupati, kebijakan pengupahan itu berubah. UMSK tidak diperbolehkan lagi. Akhirnya industri padat karya jatuh berguguran, dari mulai Starpia, Enstrand, Dada, Ilchinsun Garment, dan berbagai industri lainnya, dan mungkin terjadi di seluruh wilayah Jawa Barat. Saya menyaksikan buruh-buruh menjerit dan menangis hidup tanpa pesangon. Saya menyaksikan buruh penjual besi untuk menyambung kehidupannya karena mereka kehilangan pekerjaan. Maka jalan ini saya ambil untuk kepentingan semua. Saya berharap ke depan industri yang ada di Jawa Barat adalah industri berteknologi tinggi, padat modal, melibatkan anak-anak berpendidikan menengah dan tinggi. Nah, kalau untuk para pembenci KDM, kalau kalian bisa melihat Gubernur KDM ini, Kang Deddy ini, kalau kalian bisa memahami, beliau ini paham dan tahu apa-apa yang ada di lingkup pemerintahannya ya. Banyak kok gubernur di luar sana yang nggak tahu ini apa, ini itu ya kan. Bahkan Kang Deddy bisa menjelaskan satu persatu guys. Nah itu nggak mungkin kalau gubernur nggak tahu bisa menjelaskan sedetail itu. Nah oke guys, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah ucap di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.